Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخواني وأخواتي kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah, salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan mulai masuk pada pembahasan bab nomor 10. Babu al-mubadarati ilal khairat. Bab al-mubadarah, bersegera ilal khairat, kepada kebaikan. Bab bersegera kepada kebaikan atau bab bersegera melakukan kebaikan. Beliau berkata, wa hathu man tawajjaha li khairin ala al-iqbali alayhi bil jiddi min ghairi taraddudin. Bab ini juga di samping pembahasan berkaitan dengan bersegera kepada kebaikan, beliau juga berkata hathu man tawajjah, dan bab ini juga mengandung dorongan kepada siapapun yang telah menuju kepada kebaikan, alal iqbali alaih, agar ia segera melakukannya, bil jiddi, dengan sungguh-sungguh, min ghairi taraddud, tanpa ada keraguan. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dari judul kita bisa melihat tentang sebuah perkara yang sangat penting yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim, yakni hendaknya bersegera di dalam melakukan kebaikan. Dan siapapun yang berniat untuk melakukan kebaikan, ia sudah niatkan, ia sudah bertekad untuk melakukannya, maka hendaknya ia menyempurnakan kebaikan tersebut, ya, bil jidd, dengan sungguh-sungguh, min ghairi taraddud, tanpa keraguan. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa judul yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada bab ke-10 ini mengandung dua perkara, kata beliau. Yang pertama adalah al-mubadarah wal musara'ah ilal khair, bersegera untuk melakukan kebaikan. Ini yang pertama yang dikandung dalam judul. Seorang muslim hendaknya bersegera untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua yang dikandung oleh bab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah annal insana idza azama 'ala syai'i wa huwa khairun falyamdi fihi wa la yataraddadu. Seorang manusia, seorang hamba, bila ia telah berazam
atas sesuatu, dan sesuatu yang ia sudah tekadkan itu adalah kebaikan, falyamdi fi, maka hendaknya ia lakukan itu. Terus maju melakukan apa yang sudah ia azamkan daripada kebaikan tersebut, wala yataraddad, dan jangan ia ragu. Ya, ini para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Artinya kalau seandainya kita sudah pastikan bahwa apa yang akan kita lakukan itu adalah sebuah kebaikan, kemudian kita telah bertekad, berazam untuk melakukannya, maka jangan ditunda-tunda. Segera lakukan, sempurnakan amalannya, dan tidak boleh kita ragu. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan bahwa mubadarah lawannya adalah at-tawani wal kasal. Al-mubadarah bersegera melakukan kebaikan, lawan daripada bersegera melakukan kebaikan ini adalah at-tawani wal kasal. Adanya atau bisa diartikan lambat di dalam melakukan kebaikan, dan adanya kemalasan di situ. Jadi menunda-nunda kebaikan yang sudah diniatkan, kemudian malas melakukan kebaikan. Ini bertentangan dengan perintah agar kita bersegera melakukan kebaikan. Sehingga banyak orang tatkala ia sudah berazam untuk melakukan kebaikan, kemudian ia tunda kebaikan yang sudah ia niatkan. Nantilah, besoklah, ia tunda, maka apa yang terjadi? Fafatahu khairun katsir. Maka terluput darinya kebaikan yang sangat banyak. Ya, kebaikan yang sangat banyak. Para ikhwah, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, karenanya seorang hamba hendaknya kalau berniat untuk melakukan sebuah kebaikan, maka lakukan segera. Ya, lakukan segera, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi tatkala ia menunda, atau tatkala kita menunda kebaikan yang sudah kita azamkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disebutkan oleh pensyarah Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan niat baik untuk melakukan sebuah ibadah, maka jangan ditunda-tunda, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Beliau bersabda, "Idza arada ahadukum al-hajja falyata'ajjal." Apabila salah seorang di antara kamu berniat untuk melakukan ibadah haji, maka bersegeralah lakukan ibadah itu. Fa innahu qad yamrad, karena kalau ia tunda, bisa saja di kemudian hari ia sakit sehingga tidak bisa berangkat. Wa tadillur rahilah, atau kendaraan yang hendak ia pakai, yang hendak ia kendarai hilang. Wa ta'ridul hajah, atau ada kebutuhan-kebutuhan sehingga ia terhalang dari kebaikan yang sudah dia niatkan dan sudah ia azamkan. Ya, begitu dalam kehidupan. Tatkala kita sudah berniat untuk melakukan sebuah kebaikan, kalau kita tunda, kita malas, bisa saja kematian menghalangi kita dari amal kebaikan tersebut. Bisa saja penyakit menghalangi kita dari amal kebaikan tersebut, atau yang lainnya. Ya, maka Islam memerintahkan kita untuk apa? Untuk bersegera melakukan apa? Kebaikan. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, kalau sudah mulai melakukan, sempurnakan. Kalau sudah mulai melakukan, sempurnakan. Ya, kenapa? Karena tadi sudah kita putuskan untuk melakukan sebuah amal kebaikan, dan kita tahu itu adalah murni kebaikan. Lalu kenapa di tengah jalan kita berhenti? Kenapa di tengah jalan kita apa? Berhenti. Lakukan dan sempurnakan. Sehingga beliau sampai menyebutkan dalam bab ini, ya, alal iqbali alaihi birjid, hendaknya ia melakukan kebaikan tersebut dengan sungguh-sungguh, min ghairi taraddudin, tanpa adanya keraguan. Ya, demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian penulis membawakan dua dalil dari Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Kemudian yang kedua ada dalam surat Ali Imran ayat 133. Yang pertama Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
fastabiqul khairat. Allah berfirman fastabiqul khairat. Ini potongan daripada ayat yang panjang yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Baqarah ya. Ya. 148. Baik. Karena ada ayat yang sama ya yang dalam surat Al-Maidah. Baik. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa likulli wijhatun huwa muwalliha. Fastabiqul khairat, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a, innallaha ala kulli syai'in qadir." Dan bagi tiap-tiap umat kata Allah ada kiblatnya masing-masing. Ya, huwa muwalliha, yang ia menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat. Allah berfirman, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian nanti pada hari kiamat, di pada mahsyar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ayat ini jelas memerintahkan kita untuk musabaqah, musara'ah dalam kebaikan. Fastabiqu artinya berlomba-lomba. Artinya berlomba-lomba. Orang yang berlomba itu pasti akan bersegera, ya. Seorang itu tidak dikatakan berlomba kecuali apabila ia berusaha untuk mengalahkan temannya. Wallahu alam kalau lomba jalan santai itu gimana nggak tahu anak. Gimana? Lomba jalan santai itu gimana? Siapa yang paling santai dia yang dapat hadiah atau gimana? Lomba jalan santai tapi yang pertama kali sampai dia juga yang dapat hadiah. Jadi berlomba itu artinya berusaha mengalahkan teman, berusaha mengalahkan lawannya. Ya, lomba lari berarti berusaha untuk sampai ke finish pertama kali. Maka tatkala Allah tabaraka wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat", berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan, artinya kita diperintahkan bersegera dalam melakukan apa? Kebaikan. Ya, demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis bahwa kita diperintahkan dalam syariat untuk bersegera melakukan kebaikan tanpa adanya keraguan padanya. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala berfirman, Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, yakni isbiqu ilaiha. Ini sebagaimana kita katakan bahwa berlomba itu adalah mempercepat tanpa menunda. Ya, mempercepat tanpa menunda. Karenanya para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kebaikan apapun yang Allah tabaraka wa taala takdirkan kita mampu melakukannya, maka lakukan tanpa kita tunda sedikit pun. Karena afat, salah satu di antara penyakit kebanyakan kita adalah menunda-nunda kebaikan. Menunda-nunda kebaikan, nanti akhirnya lewat. Ini penyakit kita semua. Karenanya kalau sudah ada niat untuk melakukan kebaikan, jangan ditunda, kesampingkan semuanya. Lakukan itu segera karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kemudian dalil yang kedua ada dalam surat Ali Imran ayat 133. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Syekh Ibnu Utsaimin menyempurnakan ayat ini dengan ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, kalau kita lihat di matan Allah alam, di matan gimana? Disempurnakan ayatnya atau satu ayat saja? Satu ayat, 133 ya saja. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin menyempurnakannya sampai pada ayat 134. Karena di ayat 134 ada penjelasan siapakah orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman,
dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Diperintahkan bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Ya. Melakukan amal-amal ibadah diperintahkan bersegera untuk mendapatkan ampunan. Di antaranya memperbanyak istighfar. Demi untuk mendapatkan ampunan, maka Allah perintahkan kita bersegera mengucapkan astaghfirullah. Ya, Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampuni dosaku. Allahumma inni astaghfiruka. Bersegera melakukan amal-amal ini. Kemudian juga di antara hal yang bisa menyampaikan kita kepada pengampunan dari Allah tabaraka wa taala adalah melakukan amal-amal kebaikan yang mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan amal itu akan menyampaikan kita kepada pengampunan. Contoh misalnya wudu. Berarti tatkala Allah berfirman wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah. Artinya lakukan amal ibadah yang bisa membawa kalian kepada ampunan Allah, apapun ia. Yang pertama tadi kita sebutkan memohon ampun dengan mengucapkan apa? Astagfirullah. Yang kedua, melakukan amal-amal apa saja yang diperintahkan oleh syariat, yang mana syariat berjanji siapa yang melakukannya dosanya diampuni. Wudu misalnya. Ya, maklum Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seorang hamba yang berwudu, ya, berwudu, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan, tatkala tangannya dibasuh dengan air wudu, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan akan mengalir bersama dengan aliran akhir daripada air wudunya. Artinya tangan itu akan bersih dari dosa yang dilakukan olehnya tatkala tangan dibasuh di saat wudu. Ya. Salat 5 waktu ini sebagai penghapus dosa. Ya. Segera lakukan. Jangan ditunda-tunda. Ya, begini amal-amal yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang akan menyampaikan kita ke ampunan Allah tabaraka taala. Jadi intinya wasari'u ila maghfirah, bersegera kepada ampunan Allah, artinya segera lakukan amal kebaikan yang akan menyampaikan kalian kepada ampunan Allah. Kemudian wa jannatin arduha as-samawati wal ard, dan kepada surga, bersegera kalian kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Bagaimana caranya agar kita bisa masuk surga? Melakukan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah. Amal apa saja yang difirmankan oleh Allah, amal apa saja yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa mendekatkan dan memasukkan kita ke dalam surga, lakukan. Ya, apa saja. Dan apa amal-amal yang bisa menyebabkan kita dijauhkan dari surga, tinggalkan. Karena Allah berfirman, bersegeralah kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini motivasi. Luas surga seluas langit dan bumi. Ya, bagaimana kita bahas di hari Ahad, luasnya surga itu satu tingkatannya cukup bagi semua makhluk di alam semesta. Satu tingkatannya saja cukup untuk semua makhluk di alam semesta. Lalu bagaimana kalau ia memiliki 100 tingkatan? Maka arduhas samawati wal ard, luas surga itu seluas langit dan bumi. Dan tidak ada sebab yang menyebabkan seorang bisa masuk ke dalam surga kecuali beramal salih. Fasari' ilaih. Maka Allah perintahkan kita untuk bersegera di dalam melakukan amal salih. Kemudian Allah berfirman uiddat lil muttaqin, di mana surga ini disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang beramal, hamba-hamba Allah yang saleh, disiapkan oleh Allah tabaraka wa taala nikmat di dalam surga. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin menambahkan penjelasan siapakah orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ini sifat yang pertama. Sifat yang pertama adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Artinya
Kalau kita kaitkan dengan bersegera, ini menunjukkan bahwa orang tatkala bersedekah, tatkala berinfak, ia tidak menunda. Kapanpun ia dimudahkan untuk bersedekah, ia lakukan tanpa nunggu kalau ia nanti diberi kelapangan. Apa yang bisa ia sedekahkan di saat kondisinya yang ia alami sesuai dengan takdir yang Allah tentukan, dia lakukan itu. Maka Allah mengatakan yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Tentunya di waktu lapang nafkahnya atau sedekahnya banyak. Di waktu sempit nafkahnya atau sedekahnya juga sesuai dengan kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Tidak menunda-nunda, tidak berangan-angan, tidak berkata seandainya aku punya ini dan ini aku akan berinfak, tidak. Ya, karena infak itu bisa dilakukan dalam kondisi apapun. Sedekah itu bisa dilakukan dalam kondisi apapun. Bahkan sedekah itu bukan hanya berkaitan dengan harta. Sedekah itu bisa dengan tenaga, sedekah itu bisa dengan pikiran. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan temanmu, saudaramu, itu juga bahagian daripada apa? Sedekah. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ini sifat orang yang bertakwa yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik pada waktu lapang maupun pada waktu sempit. Sifat yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Sifat yang kedua dari orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang bisa menahan al-ghaidh, menahan amarahnya, menahan emosinya. Ini sifat orang yang bertakwa. Bahkan pernah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam pergulatan. Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang bisa melumpuhkan kawannya dalam pergulatan. Walakinna syadid alladhi yamlik nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan emosinya, menahan amarahnya tatkala ia sedang marah. Ini orang yang kuat. Karenanya Allah mengatakan kadhimin al-ghaidh. Orang-orang yang menahan amarahnya. Ia bisa marah, tapi ia tahan amarahnya. Ini di antara sifat orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bagaimana kita tatkala sedang emosi, ya. Nabi perintahkan ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Karena marah itu adalah bara api yang dilemparkan oleh syaitan di dada seorang yang beriman. Dia adalah bara api, jadi panas. Dan melemparkannya adalah syaitan. Karena kadang-kala tatkala kita perhatikan kenapa kita marah, kemudian kita berpikir dengan kepala dingin, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tidak semestinya kita marah. Kadang dalam perkara-perkara sepele, kita bisa marah. Ini menunjukkan peran syaitan di situ sangat besar, sangat jelas. Ya, sangat jelas. Karenanya dia adalah bara yang dilemparkan oleh syaitan di dada seorang manusia. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita berlindung dari syaitan dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian Nabi juga perintahkan sebagaimana pernah kita jelaskan, kalau ia marah dalam kondisi berdiri maka silakan duduk. Kalau seandainya ia marah saat itu dalam kondisi duduk, silakan berbaring. Ya. Atau perintah Nabi juga hendaknya kita berwudu. Ya, karena api itu biasanya mati dan padam dengan apa? Dengan air. Maka berwudu. Ya, kalau semua dilakukan amarah juga tidak kunjung hilang, berarti yang marah sudah jadi setan. A'udzubillah, enggak hilang, ya kan? Berdiri kemudian duduk juga tidak hilang, tidur juga tidak hilang, berwudu juga tidak hilang. Iya. Ini sudah jadi setan. Ini bahaya ya.
Tidak mungkin, tidak mungkin. Ya, karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita ingatkan sampai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tatkala ada seorang sahabat Aus ini beri aku wasiat. Nabi hanya mengulang kalimat yang sama, la taghdab, jangan kamu marah. Seakan-akan beliau meremehkan ini wasiat. Dia minta lagi, Aus ini, beri aku wasiat lagi ya Rasulullah. Nabi hanya mengatakan la taghdab, jangan kamu marah. Dia tidak puas, beliau tidak puas. Beliau katakan Aus ini, beri aku wasiat ya Rasulullah. Nabi tak mengatakan la taghdab. Sampai riwayat hadis mengatakan faraddada miraran. Sahabat ini mengulang-ulang permintaan untuk diberi wasiat. Nabi juga hanya mengatakan jangan kamu marah, tidak ditambah, tidak dikurang. Ini menunjukkan bahwa marah adalah sumber masalah. Dan banyak orang setelah emosinya mereda pasti menyesal. Ya, antum coba rasakan, marah dengan istri, antum talak istri, setelah mereda pasti nyesal. Seketika itu pasti dia pingin bagaimana caranya rujuk. Ya. Betapa banyak kemudian konsultasi, nelpon, Ustaz saya sudah emosi. Lalu kenapa? Saya talak istri saya. Terus saya ingin rujuk. Baru 5 menit. Karena di saat ia emosi, ia tidak memikirkan banyak hal. Setelah reda amarahnya, dia lihat anaknya sudah 10. Sudah 10. Nah, nyesel kan? Ya. Kemudian tatkala mau nikah lagi, dia lihat KTP-nya, wah umurnya sudah 54. Ya, susah nikah lagi, udah tua. Para ikhwah, ini amarah hendaknya diredam. Ya, Nabi pesankan jangan marah kata Nabi. Karena setelah marah pasti nyesel. Betapa banyak kerusakan, betapa banyak penganiayaan, ya, betapa banyak piring yang pecah karena apa? Marah. Baju dibakar karena marah. Banyak ini masalahnya marah ini. Maka Nabi tatkala sahabat beri aku wasiat, Nabi katakan jangan marah. Sehingga Nabi mengatakan orang yang kuat itu bukan yang bisa mengalahkan lawannya dalam pergulatan, yang kuat itu adalah yang bisa menahan amarahnya, kata Rasulullah SAW. Benar. Orang yang ototnya kuat, badannya besar, tinggi, ya, bisa membanting 2 orang. Kalau berhadapan dengan marah dia nggak bisa melawannya. Maka ini mesti ya mengontrol emosi itu mesti dilatih. Ya, coba lihat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apapun yang dilakukan di hadapan beliau, selama tidak pelanggaran syariat, beliau tidak pernah marah. Apapun yang dilakukan oleh orang di hadapan beliau, beliau tidak marah selama tidak ada pelanggaran. Kalau ada pelanggaran syariat, merah pada wajah Nabi. Tapi kalau bukan itu, beliau anggap biasa. Ya, beliau sedang berjalan, tiba-tiba datang seorang Arab Badui, menarik selendang beliau yang beliau lilitkan di leher beliau, ditarik dari belakang. Muhammad! Maka Nabi tertarik ke belakang karena saking kerasnya sahabat yang melihat, membekas merah di leher Nabi karena kerasnya tarikan Arab Badui ini. Bahasanya apa? Membekas ini apa? Berbirat. Nampak merah. Nabi lihat ke belakang, senyum Nabi. Kalau kita kasih sekali ya. Ya mungkin kalau anak kasih sekali anak. Ya, karena kita bukan Nabi ya. Antum ini. Ya. Lagi pula tatkala dia tarik bukan apa-apa, bukan mau jatuh tiba-tiba dia tarik. Enggak. Tatkala dia tarik, yang luar biasanya lagi dia mengatakan, "Ya Muhammad, berikan aku harta yang Allah berikan kepadamu." Mau minta gayanya seperti itu. Dia minta tapi dengan perbuatan menyakiti Rasulullah. Nabi senyum. Nabi lihat senyum. Kata Nabi, berikan apa yang dia minta, kata Rasulullah. Lepas. Tapi jangan coba-coba melakukan pelanggaran syariat. Merah pada wajah Rasulullah. Naik mimbar, Nabi marah-marah. Nabi SAW jelaskan hukumnya. Ini kalau berkaitan dengan syariat. Kalau berkaitan dengan yang lain yang mudah. Ya. Bacalah sejarah Nabi bagaimana. Beliau tidak pernah marah dengan istrinya. Beliau tidak pernah marah kepada anaknya, kepada pembantunya. Tidak pernah. Tidak pernah marah. Kalau kita tidak pernah enggak marah. Terbalik gitu. Hari-hari marah, ya.
Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Ya, padahal ngajinya 10 tahun sudah. Ya kan? Introspeksi diri. Ya, introspeksi diri. Marah saja. Ya. Kok marah terus sih, Bang? Nah, ya Ustaz aja marah juga, Bang. Ya, Ustaz pula jadi dalil ya. Ustaz pula jadi dalil. Jadi dalil itu Nabi, syariat, Quran dan hadis. Kita berlatih diri kita untuk tidak marah. Ya. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ya. Bagaimana Nabi menyikapi istrinya yang cemburu? Sering kita ceritakan, Nabi tidak ada marah sama sekali. Sama sekali tidak ada marah beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Demikian para ikhwah. Ini sifat orang yang bertakwa. Wal kadhimina al-ghaidh. Bisa menahan amarahnya. Tapi ada orang yang memang bisa mengontrol emosinya dari semenjak lahir. Artinya sifat bawaan. Sifat bawaannya luar biasa gitu. Ya. Diperlakukan gimana pun biasa saja. Dia hadapi dengan bijak. Tapi ada orang memang harus berlatih jatuh bangun untuk memunculkan sifat bisa mengontrol emosi. Ya. Karena kadangkala sebagian ulama mengatakan Allah takdirkan kita mungkin punya istri yang membuat sering marah kita, itu untuk melatih kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, dilatih kita. Allah kasih istri yang agak susah, itu membuat emosi saja. Ini sudah melatih emosi kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Al-kadhimin al-ghaidh. Ya, makanya istri diajari, ya. Kalau mau marah ingat ayat surat Ali Imran ayat. Diingatkan. Oh, ini kadhimin al-ghaidh. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian sifat yang berikutnya dilanjutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-'afina 'anil nas. Al-'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain atau manusia. Ini luar biasa. Yakni alladzina idza asa'an nas ilaihim afau anhu. Tatkala ada orang yang berlaku buruk kepadanya maka dia maafkan. Ini sifat orang yang bertakwa yang akan masuk ke dalam surga. Memaafkan. Ya. Makanya sebenarnya tidak ada kamus dalam hidup seorang muslim tidak ada kata maaf untukmu. Ini tidak ada sebenarnya. Yang ada adalah maaf. Bahkan sebelum kadangkala orang minta maaf kita sudah maafkan. Walaupun ini kata yang bijak, kata yang indah didengar, tapi praktiknya susah. Gimana aku mau maafkan Ustaz? Hatiku sudah tergores. Luka hati itu tidak akan pernah hilang sampai mati, kata orang gitu. Ya, tapi tak benar juga sebenarnya. Ya. Tapi memang ada sebuah pepatah, innal quluba idza tanafarudduha kasruha mithlu zujajati kasruha la yujbar. Hati itu kalau sudah tergores sama seperti kaca kalau pecah. Gimana pun hebatnya ingin disatukan, bekasnya akan tetap terlihat. Karenanya hati-hati dengan apa? Dengan kaca, dengan hati. Ya, dengan hati, hati-hati dengan kaca. Kaca benar, hati-hati, dia bisa pecah. Hati begitu juga. Karena biasanya hati istri kita itu kalau sudah disakiti akan dia ingat itu. Kalau nggak percaya, buat dia marah satu hari, dia akan bongkar semuanya. Abang dulu gini, abang dulu. Ingat, kamus. Keluar kamus. Ya, maka para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, hati-hati dari menyakiti hati manusia. Maafkan. Kalau ada orang menyakiti kita, maafkan. Maka Nabi kita yang mulia sallam adalah manusia yang paling pemaaf. Ya, orang-orang yang menyakiti beliau dahulu kemudian minta maaf, dimaafkan semuanya oleh siapa? Rasulullah SAW. Dimaafkan semuanya oleh Nabi SAW. Nabi bersabda kepada orang-orang yang tunduk di bawah kekuasaan beliau setelah beliau menaklukkan kota Mekah, beliau berkata, idhabu fa'antumut tulaqa. Orang-orang yang dulu menyakiti beliau, orang-orang yang dulu mengusir beliau, orang-orang yang dulu menghargai kepala beliau dengan 100 ekor unta, setelah beliau taklukkan kota Mekah, mereka tunduk di bawah kaki beliau. Nabi mengatakan, pergilah semua kalian aku bebaskan. Wah, kalau kita kesempatan untuk balas dendam, wah, enak saja, selamat kamu. Dulu kamu telah membuat aku susah, saat ini aku akan susahkan engkau.
Ini sifat yang hendaknya kita lawan. Allah berfirman, calon penduduk surga adalah al-afin 'anil nas. Ya, makanya kalau suami minta maaf, ibu-ibu maafkan kalau ingin menjadi calon penduduk surga. Tapi Ustaz tiap hari minta maaf, Ustaz. Tiap hari minta maaf, tiap hari buat kesalahan. Ya. Ya intinya kalau ada orang minta maaf, maafkan. Istri minta maaf kepada suami, maafkan. Karena calon penduduk surga adalah yang memaafkan manusia. Ya, demikian. Maka kalau kita ingin dimaafkan kesalahan-kesalahan kita, maka berilah maaf kepada kesalahan manusia. Coba bayangkan kalau kita punya salah kepada Allah kemudian Allah tidak maafkan, bagaimana sedihnya hati kita. Ya, bagaimana sedihnya hati kita. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Berikutnya beliau membawakan dalil dari sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yang beliau bawakan adalah hadis Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitana. Kaqita'il lailil muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya." Bersegeralah melakukan amal saleh, amal kebaikan. Fitanan, sebelum datangnya fitnah. Kaqita'il lailil muzlim, di mana fitnah itu tatkala datang nanti, kata Rasulullah, datangnya bagaikan potongan malam yang sangat gelap. Artinya melanda semua manusia. Melanda semua manusia. Di saat itu sulit bagi orang untuk melakukan amal saleh. Karena Nabi katakan bersegera melakukan amal saleh sebelum fitnah itu datang. Ya. Di mana di hari itu fitnah datangnya bagaikan potongan malam. Artinya fitnah itu melanda mengenai semua manusia. Tidak ada yang tidak terkena fitnah itu. Kemudian Nabi bersabda, yusbihur rajulu mu'mina. Di hari itu seorang laki-laki paginya, seorang hamba paginya dalam keadaan beriman, sorenya kafir. Ya, ini nanti akan kita jelaskan maksudnya. Atau sorenya dalam keadaan beriman, paginya kafir. Begitu cepat perubahan hati seseorang. Dalam hitungan jam saja berubah hatinya. Ini fitnah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya dengan sedikit daripada dunia atau kenikmatan dunia. Hadis riwayatkan Imam Muslim. Para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, tentunya faedah yang pertama yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini adalah perintah untuk bersegera melakukan amal saleh. Badiru, kata Rasulullah, bersegera melakukan amal saleh. Ya. Kemudian yang kedua, hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa akan muncul nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, sebuah fitnah yang datangnya bagaikan potongan malam, kegelapan malam. Hatta cahaya tidak lagi dilihat. Ya. Imma berkaitan dengan syubhat, fitnah itu, atau berkaitan dengan syahwat. Ya. Imma berkaitan dengan syubhat atau berkaitan dengan syahwat. Artinya ada hal-hal yang membuat manusia semua terjerumus kepada syubhat dan membuat manusia semua terjerumus kepada syahwat. Ini fitnah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih menakutkan lagi jika saatnya fitnah yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melanda semua manusia, sedangkan manusia yang sudah masuk ke dalam fitnah ini tidak menyadari kalau ia jatuh ke dalam fitnah. Ini lebih berbahaya. Kalau kita tahu kita sedang terkena fitnah, maka kita akan berusaha keluar darinya. Contoh, kita jatuh ke dalam syubhat, pasti kita akan berusaha melepaskan diri kita dari syubhat itu. Atau kita jatuh ke dalam fitnah syahwat, kita akan berusaha untuk keluar dari fitnah syahwat itu. Yang ditakutkan jatuh ke dalam fitnah syubhat atau jatuh ke dalam fitnah syahwat, kita tidak menyadari kita saat itu sedang berada di dalam fitnah, sehingga tidak ada usaha untuk apa? Keluar. Sehingga
kita hidup sampai mati di dalam fitnah. Ini yang sangat menakutkan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Insyaallah pembahasan hadis atau dalil yang pertama yang disebutkan oleh penulis kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sebagai penutup kita akan insyaallah diumumkan juga di grup, insyaallah akan kedatangan tamu Al-Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini hafizahullah taala mengisi kajian rutin kita malam Sabtu di Masjid Raya Binjai. Ya, ini sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Beliau diizinkan oleh Allah insyaallah berkunjung ke kota kita dan juga berkunjung ke Pompes kita, Pondok Pesantren Sabilul Mukminin di Deli Serdang, dan insyaallah khutbah Jumat di sana. Tapi tidak kita publish karena takutnya tidak cukup, karena masjid belum selesai dibangun, sudah dipakai dan sudah tinggal 1 saf lagi. Sudah penuh masjidnya, tinggal 1 saf lagi. Jadi mungkin kurangnya itu hanya 30 orang lagi, sudah full, tidak ada tempat lagi. Karena kalau kita publish, kita sampaikan ke masyarakat, takutnya tidak cukup dan pasti tidak cukup. Jadi khusus untuk santri dan warga mungkin beberapa orang, ya insyaallah beliau akan khutbah di sana, dan setelah di sana beliau akan menuju kota kita, kota Binjai, dan akan mengisi pengajian di Masjid Raya di Jumat malam Sabtu insyaallah taala. Maka ya mari sama-sama kita menuntut ilmu, mengambil faedah dari beliau. Judulnya tidak berat tapi penting. Ya, tentang masalah diberi ke saya pilihan judul jumlahnya ratusan. Ustaz silakan pilih. Saya tengok, nomor 1 saja, enggak susah. Nomor 1. Anak kira antum baca dari awal sampai akhir untuk apa? Ya habis waktu kita. Saya pilih nomor 1. Apa itu? Nanti antum lihat di akan disebar ya tentang pentingnya permasalahan ini insyaallah taala. Ya semoga Allah mudahkan langkah kita untuk hadir, mendengar faedah dan menimba ilmu dari beliau hafizahullah taala. Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.